Assalamualaikum Mbak. Perkenalkan, nama saya Adelia, biasa dipanggil Adel. Saya perawat yang jaga pada pagi hari ini. Sebelumnya nama Mbaknya siapa? Ambil Mbak Amel ya. Boleh saya dulu ke identitasnya, alamatnya Mbak Amel gimana? soalan Oh iya betul, Samaran. Perasaan Mbak Amel sekarang gimana Mbak? titik cemas Oh cemas kenapa Mbak? mau operasi. Mau operasi ya. Saya periksa dulu nggak apa-apa Mbak? Mbak ya, saya atensi dulu ya Mbak ya. Tensinya Mbak Amel cukup tinggi ya Mbak ya, 145/90. Saya cek nadinya Mbaknya ya Mbak ya. Nadinya Mbaknya 90 menit ya Mbak ya. Bentar ya Mbak ya. Mbak, dari hasil evaluasi saya Mbak ya, itu Mbaknya itu kayak sering meremas-remas tangannya Mbak, terus Mbaknya kagetan, terus Mbaknya juga kalau misal jawab itu suaranya kayak keras gitu kan Mbak ya. Terus kemudian Mbaknya juga kayak tegang gitu ya. Terus ini juga tekanan darah Mbaknya cukup tinggi kan, 145/90. Dari hasil pemeriksaan itu Mbaknya ini menderita ansietas atau biasa dikenal itu cemas. Mbaknya cemas ya Mbak ya. Jadi untuk karena Mbaknya cemas ya Mbak ya, kita ngobrolin tentang kecemasan Mbak, apa Mbaknya mau? Boleh ya Mbak ya. Untuk tempatnya nanya di mana nih Mbak? Di sini aja nggak apa. Di sini aja ya Mbak ya. Untuk waktunya paling sekitar 15 menit, Mbaknya bersedia? Bersedia. Baik, itu nanti kita bakal ngobrolin tentang kecemasannya Mbak itu, terus sama terapi yang bisa dilakukan biar cemasnya Mbak itu berkurang gitu. Mbaknya bersedia ya Mbak ya? Baik Mbak, kita mulai ya ngobrolnya Mbak ya. Ngobrolnya yang tenang aja ya Mbak ya, jangan usah tegang-tegang. Mbak, biasanya kalau cemas gini itu biasanya Mbaknya apa yang dilakuin? Berdoa ya, udah bagus itu kalau misal berdoa itu Mbaknya kerasa kayak lebih tenang apa gimana? Lebih tenang. Berarti udah bagus itu berdoa itu. Ini saya punya cara lain nih Mbak buat nanganin cemasnya Mbak. Ada 3 cara. Ada cara fisik, sosial, sama psikologis. Mbaknya mau saya ajarin? Baik, untuk yang pertemuan kali ini saya ajarin yang cara fisiknya terlebih dahulu ya Mbak ya. Itu cara fisiknya ada 2, yaitu deep breathing exercise sama relaksasi atau progresif. Untuk yang pertama saya ajarin dulu yang deep breathing exercise ya, atau nafas dalam. Baik, untuk yang pertama itu Mbaknya bisa tutup mata terlebih dahulu. Kemudian Mbaknya tarik nafas, terus kemudian ditahan 3 detik. Terus pas sudah 3 detik itu langsung dikeluarkan lewat mulut, tarik nafasnya lewat hidung Mbak. Baik Mbak, bisa dicoba ya Mbak ya. Mbak tarik nafas 1, 2, 3, hembuskan. Tarik nafas lagi Mbak 1, 2, 3, hembuskan. Nah begitu Mbak. Jadi kalau misalnya cemasnya Mbak muncul, Mbaknya bisa ngelakuin kayak gitu. Itu bisa dilakuin 15 kali. Tapi setiap 5 kali itu istirahat terlebih dahulu, kayak istirahat nafas biasa dulu gitu, terus diulangin lagi gitu Mbak. Baik, terus ini ada cara lagi Mbak. Caranya itu latihan relaksasi atau progresif. Itu gunanya buat agar rileks gitu Mbak. Untuk yang pertama Mbaknya bisa rileks terlebih dahulu Mbak. Udah tenang, nyaman? Udah ya Mbak ya. Habis itu Mbak, saya setelin musik klasik ya Mbak ya.
mbaknya bisa nanti kalau bisa sirkulasi. Kemudian mbaknya tutup mata, kemudian tarik nafas, hembuskan gitu. Terus kemudian mbaknya bisa mengerutkan dahi sama alis mbak sampai tegang gitu mbak. Ya begitu, sama 5 detik mbak. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian relaksasikan secara perlahan. Nah, baik seperti itu mbak. Baik mbak, untuk gerakan yang kedua yaitu mbaknya bisa memenyangkan bibir mbak sama 5 detik, terus kemudian direlaksasikan secara perlahan ya seperti tadi ya mbak ya. Bisa dimulai mbak. Baik, ayo 1, 2, 3, 4, 5 direlaksasikan. Baik, untuk yang gerakan yang ketiga yaitu mbaknya bisa mengatupkan bibir mbaknya sambil menggigit gigi. Itu dilakukan sampai tegang gitu mbak. Bisa dimulai mbak. 1, 2, 3, 4, 5 relaksasikan perlahan. Baik mbak, untuk gerakan selanjutnya yaitu mbaknya bisa menekan kepala ke punggung sampai bagian belakangnya mbaknya itu kerasa tegang gitu mbak. Itu sama selama 5 detik. Mbak bisa dicoba. 1, 2, 3, 4, 5 relakskan mbak perlahan. Baik, untuk selanjutnya mbaknya bisa menekan kepala ke bawah ini sampai dagunya mbaknya itu menyentuh ke dada sampai bagian depan itu tegang. Mbak, 1, 2, 3, 4, 5 relakskan. Baik, untuk selanjutnya yaitu mbaknya bisa mengangkat bahu mbaknya ke arah telinga begini, kemudian direlakskan perlahan gitu ya mbak ya. Bisa dimulai mbak. 1, 2, 3, 4, 5 relakskan. Baik, untuk selanjutnya mbaknya bisa tangannya mengepal gini. Kita mulai ya mbak ya. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, relakskan. Baik mbak, untuk selanjutnya yaitu mbaknya bisa kedua telapak tangan mbaknya itu ditarik ke belakang, itu sampai tegang tangannya mbak ya. Monggo mbak. 1, 2, 3, 4, 5. Terus kemudian untuk gerakan selanjutnya yaitu mbaknya bisa membusungkan dada. Membusungkan dada ya. Monggo mbak. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian untuk gerakan selanjutnya mbaknya bisa mengepal kedua tangan terus diangkat ke bahu. Ya seperti itu mbak. Monggo. 1, 2, 3, 4, 5. Ampun mbak. Untuk kemudian yang terakhir yaitu mbaknya kaki mbaknya itu ditekuk ke bagian belakang mbak. Terus 1, 2, 3, 4, 5. Nah, baik. Jadi begitu mbak caranya biar kalau misalnya cemasnya mbak itu datang gitu. Baik, untuk kan barusan udah dilakuin gitu breathing exercise sama relaksasi atau progresif. Perasaan mbak gimana? Sedikit tenang. Udah agak enakan gitu ya mbak ya. Ya nanti kalau misalnya cemasnya mbak muncul, mbaknya bisa ngelakuin tindakan yang barusan saya ajarkan. Baik mbak, karena mbaknya sudah agak tenang ya mbak ya, itu saya mau tanya nih mbak, tanda-tanda cemas yang tadi saya sebutkan itu apa mbak? Kira-kira Tegang, terus merasa pasangan sama suaranya keras. nah iya mbaknya benar sekali mbak. Jadi kalau misal mbaknya kayak merasakan tanda-tanda itu, mbaknya bisa ngelakuin terapi yang barusan saya kasih tahu itu ya mbak ya, biar lebih enakan gitu ya mbak ya. Ini udah 15 menit aja nih mbak, kita ngobrol-ngobrolnya kan tadi kan udah kontraknya 15 menit ya mbak ya. Jadi saya mau akhiri dulu ya mbak ya, tapi sebelum diakhiri ini mbaknya saya udah buatin jadwal buat mbaknya. Ini jadwalnya ini mbaknya bisa diisi, ini kan udah ada waktunya, mbaknya itu bisa ngisi
pas waktu ini kayak misal jam berapa itu diisi kegiatannya kapan, kegiatannya apa gitu. Terus ini dijantang, kalau misal M itu mandiri, mbaknya ngelakuin mandiri. Terus kalau B itu dibantu. Terus kemudian kalau T itu tidak melakukan apa-apa. Jadi kalau misalnya mbak pada jam segini nggak ngelakuin apa-apa, bisa dijantang yang T. Kalau misalnya ngelakuin mandiri gitu dijantang yang M, begitu mbak ya. Baik mbak, untuk ini disimpan mbaknya aja ya mbak ya. Baik mbak, untuk selanjutnya kita ketemu lagi 3 hari lagi ya mbak ya. 3 hari lagi akan saya ajarin mbaknya teknik yang lain, yaitu teknik distraksi, biar mbaknya bisa ngalihin kalau misalnya cemasnya mbak datang gitu mbak ya. Kira-kira mbaknya 3 hari lagi itu bisa pas jam berapa mbak? Jam 11 kayaknya. Jam 11 bisa ya mbak ya. Maunya tempatnya di mana nih? Di taman nggak apa? Di taman ya. Jadi 3 hari lagi kita ketemu lagi jam 11 di taman buat belajar teknik distraksi ya mbak ya. Baik, jadi kalau misalnya mbak cemas lagi, mbaknya bisa ngelakuin itu terlebih dahulu ya mbak ya, yang udah saya ajarkan. Jangan lupa ini dilakuin sesuai jadwal juga ya mbak ya, biar cepat enak gitu badannya mbak ya. Baik, karena udah selesai pertemuan kita, ngobrol-ngobrol kita udah selesai juga, itu saya izin keluar dulu ya mbak ya, ke ruang perawat. Kalau misalnya mbaknya butuh apa-apa bisa langsung hubungi saya di ruang perawat ya mbak ya. Saya permisi terlebih dahulu. Terima kasih mbak atas kerjasamanya dari tadi ya. Baik, assalamualaikum ya mbak ya. Mantap mbak.